Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk matematika kita akan mempelajari tentang Bu Leti akan menjelaskan tentang materi pecahan senilai. Tetapi sebelum itu Bu Leti akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Yang kedua adalah menjelaskan berbagai bentuk pecahan dan hubungan antar pecahan. Yang ketiga yaitu menjelaskan dan melakukan penaksiran. Nah, sebelum kita ketiga tujuan ini, kita berfokus atau kita akan mempelajari dengan tujuan yang pertama, yaitu menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Sebelum boleh dijelasin tentang menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret, Bu Leti akan mengajarkan dulu nih kamu bagaimana membaca dan menulis bilangan pecahan. Sebelumnya, Bu Leti sudah memberikan materi bahwa bilangan pecahan ditulis dalam bentuk A per B. Bentuk tulisannya itu ya, A per B, dan cara bacanya ini adalah bentuk penulisannya. A di atas, kemudian ada garis di tengahnya, lanjut di bawahnya ada huruf B. Nah, jadinya A per B. Ini adalah bentuk yang umum, bentuk umum yang digunakan dalam menulis pecahan. Nah, di sini A per B, A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Ingat, A atau yang di atas, yang berada di posisi atas disebut sebagai pembilang, sedangkan B yang berada di posisi bawah disebut sebagai penyebut. Nah, misalkan contohnya kan tadi sebelumnya ditulisnya A per B. Nah, sekarang ini di atasnya A diganti dengan 2, yang di bawah yang B diganti dengan 7. Berarti kita bacanya bukan A per B lagi, tetapi 2 per 7. Di mana 2 disebut sebagai pembilang dan 7 disebut sebagai penyebut. Sampai sini apakah sudah paham? Selanjutnya yaitu kita menentukan pecahan pada sebuah gambar dan model konkret. Kita menentukan dulu nih sebelum menjelaskan bagaimana bentuk pecahan pada gambar, kita harus bisa menentukan pecahan pada sebuah gambar dan model konkret. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar kotak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah kotak di mana ada 3 yang berwarna biru dan 5 yang berwarna putih. Nah, untuk bentuk pecahan dari gambar di atas ditulis dengan ketentuan jumlah kotak yang diarsir atau diwarnai per jumlah seluruh kotak. Ingat, jumlah kotak yang diarsir atau diwarnai per jumlah seluruh kotak. Nah, sekarang berarti sebelumnya kita sudah tahu bahwa kotak yang diarsir atau yang diwarnai ada 3. Sedangkan jumlah seluruh kotak ada 8. Berarti hasil yang kita peroleh atau bentuk pecahan dari gambar di atas adalah 3 per 8. Nah, ini contoh kedua. Ada beberapa buku dengan warna berbeda. Ada buku yang berwarna kuning dan ada buku yang berwarna coklat. Buku yang berwarna kuning terdiri atas 2 buku. Sedangkan buku yang berwarna coklat terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buku yang berwarna coklat. Sedangkan seluruhnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Seluruhnya ada 10 buku. Nah, sekarang berarti jika yang ditanyakan berapa bentuk pecahan dari buku berwarna kuning terhadap seluruh buku yang ada, berarti jawabannya adalah 2/10. Tetapi jika yang ditanyakan adalah berapa banyak buku coklat terhadap seluruh buku, berarti jawabannya adalah 8/10. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa ketikkan pertanyaannya di kolom komentar di Classroom. Dan bagi yang sudah bisa atau yang sudah paham materinya, lanjutkan dengan mengerjakan latihan Ayo Mencoba halaman 8. Kerjakan di buku tulis, kemudian kumpulkan hasil kerjanya melalui Google Classroom. Semoga penjelasan Bu Leti masih bisa diingat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.